Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah dan jamaah Maghrib Masjid Dzulhijrah Baranti yang kami muliakan, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan serta iman di dalam hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melaksanakan kewajiban salat berjamaah dan kewajiban-kewajiban yang lain. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an dan menjadi suri teladan kita sampai datangnya hari kiamat. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Dzulhijrah Baranti, para ikhwah DPD Wahda Islamiyah cabang Baranti yang telah mengundang kami bersilaturahim kepada para ikhwah dan jamaah sekalian. Sebenarnya ya baru tadi ya ada info tadi pagi ya tentang kajian kita pada malam hari ini. Makanya kami sempat berpikir masalah apa yang mau dibahas. Iya. Tapi alhamdulillah kami memikirkan bahwasanya ya pekan yang lalu kami sempat membahas di Masjid Al-Ikhlas di DPD Pinrang ya tentang tadabbur dari salah satu kisah dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah Dzulqarnain. Ya. Maka ini yang kami pilih dengan alasan ya pertama ya lebih mudah bagi kami karena sudah menyampaikan tentunya. Dan yang kedua ya, menjadi bahan murojaah ya atau mengulang-ulang ilmu itu ya, karena pepatah Arab mengatakan ya fil i'adati ifadah, dalam pengulangan itu pasti ada faedah yang kita dapatkan ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita masuk dalam pembahasan kita ya, kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu terdapat pelajaran-pelajaran dan ibrah yang bisa kalian ambil, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka haditsan yuftara, bukanlah cerita-cerita itu bukan bersifat fiktif atau karangan atau datang dari manusia, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, ada kisah tersebut merupakan pembenaran ya terhadap apa yang terdapat dari kitab-kitab terdahulu, wa tafsila kulli syai', dan segala sesuatu yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Makanya seperti dari Al-Qur'an jamaah yang dimuliakan oleh Allah merupakan ya kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, entah itu kisah nabi-nabi terdahulu ataupun kisah orang-orang soleh terdahulu ataupun kisah dari perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Apa tujuan dari
kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan dalam surah Hud, di akhir surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan di setiap kisah-kisah yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu di jalan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mas sekalian, pentingnya sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an perlu kita kaji dan perlu kita selalu membahasnya untuk menambah keimanan kita dan keistiqomahan kita di atas jalan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ya, kami akan menyampaikan salah satu kisah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, surah yang setiap hari atau setiap pekannya kita baca di hari Jumat. Ya, maka alangkah baiknya jika sekiranya surah-surah yang terus kita ulang baca di setiap pekan atau di setiap harinya, perlu kita tahu maknanya. Karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pernah mengatakan, ya, inni ata'ajjabu, sesungguhnya saya sangat heran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak memahami isi dan kandungannya. Kaifa yataladzatsu bi qiraatil Quran, bagaimana dia merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, ya, alangkah baiknya jika kemudian surah-surah yang kita baca di dalam Al-Quran, apalagi yang tiap pekan kita baca, hendaknya kita paham isi kandungannya, paham maknanya, tahu artinya, agar kemudian ketika kita membacanya ada rasa yang lain, sehingga kita akan menikmati bacaan Al-Quran kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kisah yang akan kita ceritakan pada malam hari ini, salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu salah satu hamba Allah yang soleh, yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai belahan bumi ini, bagian timur dan baratnya dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Kahfi. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, sebagai bentuk peneguhan hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang-orang kafir. Jadi 4 kisah tersebut, pertama kisah Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang lari dari kaumnya untuk menyelamatkan diri dan agama mereka, ya, dari fitnah kaumnya. Ya, kemudian kisah yang kedua, kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun, yang salah satunya tertipu dengan kebun dan hartanya hingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mencabut kenikmatan tersebut, ya, dan menghanguskan dan, ya, melululantahkan kebunnya hingga tidak ada sama sekali yang tersisa. Ya, itu fitnah harta. Kemudian kisah yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuntut ilmu bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Dan ini juga kisah yang sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas. Ya, semoga di waktu yang lain kita bisa membahasnya. Ya. Kemudian kisah yang terakhir, kisah yang keempat, yaitu kisah Dzulqarnain, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan raja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan untuk menguasai bagian timur dan baratnya dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebelum kita masuk dalam kisah Dzulqarnain ini, ya, kita menyebutkan apa sebab turunnya kisah tersebut. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya secara umum sebab turunnya surah Al-Kahfi itu karena pertanyaan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka pergi ke pendeta-pendeta Yahudi untuk mengatakan bahwasanya, katakan kepada kami apa yang bisa kami uji, ya, terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya.
Maka mereka pun datang ke pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi itu mengatakan, jika memang dia seorang nabi, sampaikan, tanyakan kepadanya 3 hal. Apa itu? Pertama, tanyakan kepadanya tentang seorang pemuda yang melarikan diri dari kaumnya untuk menyelamatkan agama mereka, sehingga mereka ditidurkan di dalam goa selama ratusan tahun lamanya. Jika dia menjawab, maka dia adalah seorang nabi. Kemudian yang kedua, tanyakan kepadanya tentang kisah seorang laki-laki yang berkeliling antara timur dan barat dunia ini. Siapakah dia? Jika dia menjawab, maka dia adalah seorang nabi. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apa itu ruh? Jika dia menjawab, maka dia adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah gerombolan kafir Quraisy ini, dan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan 3 hal ini, 3 pertanyaan ini. Lalu Nabi mengatakan, saya akan menjawabnya besok. Dan Nabi lupa mengucapkan insya Allah. Maka besok atau esok harinya, Nabi menunggu-nunggu jawaban dan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Namun tidak datang-datang juga malaikat Jibril tersebut. Hari kedua seperti itu juga, Nabi menunggu jawaban dan wahyu yang turun yang dibawa oleh malaikat Jibril belum juga turun. Hari ketiga seperti itu sampai disebutkan khamsata asyara ayyam, khamsata asyara yaum, 15 hari Nabi menunggu, atau kurang lebih 2 pekan, Nabi menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu yang turun. Barulah sekitar 2 pekan itu kurang lebih, barulah malaikat Jibril datang membawa wahyu tersebut. Sempat orang-orang Mekah mengatakan, coba lihat, Muhammad telah menjanjikan akan menceritakan kepada kita atau menjawab pertanyaan kita besok. Tapi sampai sekarang, atau sudah hampir 2 pekan, dia belum menjawab jawaban kita. Sehingga Nabi sempat merasa gelisah dengan tidak turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah 15 hari itu barulah malaikat Jibril turun membawa jawaban tentang pertanyaan mereka. Dan diturunkanlah surah Al-Kahfi pada saat itu. Makanya Al-Kahfi dibuka dengan kalimat Alhamdulillah. Karena pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Alhamdulillah karena telah terjawab pertanyaan dari orang-orang Quraisy kepadanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya gembira sekali setelah menunggu-nunggu wahyu itu turun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka, menjawab tentang kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi tersebut, dan menjawab pertanyaan tentang raja yang berkeliling antara timur dan barat, Dzulqarnain ini. Adapun pertanyaan tentang ruh dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surah sebelumnya, surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu ruh? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, dan jangan malu bahwasanya urusan ruh itu ada di tangan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak diberikan ilmu ini kecuali hanya sedikit saja. Jadi 2 yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, 1 di surah Al-Isra. Dan di dalam surah Al-Kahfi itu Allah akhirnya juga menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi menegur juga, Allah Subhanahu wa taala juga menegur nabinya dengan mengatakan, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau akan kerjakan besok kecuali engkau mengucapkan insya Allah. Karena dengan mengucapkan insya Allah, Allah akan memudahkan sesuatu itu tersebut terjadi dan memudahkan urusan-urusan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini sebab turunnya kisah Dzulqarnain. Jadi jawaban dari pertanyaan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang siapa itu Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sebagian cerita tentangnya. Jadi Allah mengatakan, saya akan
menyebutkan kepadamu sebagian. Ya, di sini kata-kata qul sa'atlu alaikum minhu dzikra, ulama kita menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan sebagian kisahnya saja dan tidak terlalu merinci untuk menceritakan kisah Dzulqarnain tersebut, karena tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk mendapatkan petunjuk, agar manusia mendapatkan petunjuk dan faedah dari kisah yang diceritakan, bukan untuk menceritakan secara rinci yang mungkin tidak ada faedah yang bisa kita ambil di dalamnya. Ya, maka Allah mengatakan, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra," kami akan menceritakan kepadamu cerita tentangnya atau sebagian cerita tentangnya. Ya. Maka siapa itu Dzulqarnain? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita berbeda pendapat. Ya. Ada 3 pendapat dari kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya, nabi Allah, salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya dia adalah seorang malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjelma menjadi seorang laki-laki. Namun pendapat ini jauh. Iya. Artinya lemah. Kemudian yang ketiga, dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak dari kalangan ulama tafsir, termasuk diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai belahan bumi ini dari timur sampai baratnya dunia. Iya. Adapun pendapat yang keempat, dan ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia adalah seorang hamba yang soleh, bukan nabi, bukan raja, tapi dia adalah seorang hamba yang soleh yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dunia. Iya. Maka kita katakan, ya, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran insya Allah adalah pendapat yang ketiga dan yang keempat ini. Entah dia adalah seorang raja atau seorang hamba yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dunia ini. Jazakallahu khair. Ya. Jadi dia adalah seorang raja atau hamba yang soleh yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang kuat insyaallah. Ya. Maka sebagian riwayat menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya ada 4 orang yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai bumi ini. 2 diantaranya kafir dan 2 diantaranya beriman. 2 yang kafir itu, ya, ulama kita mengatakan Raja Namrud dan Raja Bukhtanasar. Ya, yang dikatakan Bukhtanasar dalam kisah surah Al-Isra, ya, kisah tentang Bani Israel, seorang raja yang di kalangan Bani Israel. Ya, ini Raja Namrud dan Raja Bukhtanasar ini adalah kafir. Adapun 2 yang beriman, ya, 2 raja yang beriman, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Dan itu disebut oleh ulama kita dalam kitab tafsir. Ya. Dan ya, namanya disebutkan oleh ulama kita adalah Iskandar Dzulqarnain. Ya, Iskandar Dzulqarnain. Ada namanya Iskandar di sini? Oh, masyaallah. Iskandar Dzulqarnain. Ya, masyaallah. Jadi beruntung kisahnya dibahas malam hari ini. Jadi Iskandar Dzulqarnain. Ya. Maka ulama kita mengatakan bahwasanya sebagian orang menyangka atau sebagian ahli sejarah menyangka bahwasanya Dzulqarnain ini adalah Iskandar Al-Makduni atau Alexander bin Philips yang mendirikan daulah Iskandaria atau negeri Iskandaria. Ya. Tapi ini dibantah oleh ulama-ulama tafsir bahwasanya dia bukan Alexander bin Philips atau Iskandar Al-Makduni, karena Iskandar Al-Makduni ini atau Alexander ini dia adalah seorang yang kafir yang menyembah berhala, dan ada salah seorang menterinya bernama Aristoteles, di mana Aristoteles ini adalah ahli filsafat yang di mana ya dia bukan beragama Yahudi dan juga tidak beragama Nasrani, ya, apalagi beragama Islam. Maka Dzulqarnain ini bukan yang disangka sebagian orang, yaitu Iskandar Al-Makduni atau Alexander bin Philips,
Ya, karena dia adalah seorang yang kafir, tapi dia adalah Iskandar Dzulqarnain. Ya, salah seorang ya raja yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeliling sampai timur dan baratnya dunia. Iya. Ya, subhanallah. Iya. Dan mengapa dikatakan Dzulqarnain? Apa maksud atau arti dari Dzulqarnain? Iya. Dzulqarnain artinya pemilik dua tanduk. Ya, pemilik dua tanduk. Dzu artinya pemilik, al-qarn. Al-qarn dalam bahasa Arab artinya tanduk. Jadi qarnain artinya dua tanduk, pemilik dua tanduk. Mengapa dikatakan pemilik dua tanduk? Di sini juga ulama berbeda pendapat. Banyak pendapat dari kalangan ulama. Ya, di antaranya ada yang mengatakan ya memang seakan-akan di kepalanya ada semacam seperti tanduk yang tumbuh atau mahkotanya. Ya, ada semacam bentuk tanduk di situ. Ini pendapat. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dikatakan Dzulqarnain pemilik dua tanduk karena dia menguasai Persia dan Romawi yang merupakan dua kekuatan besar pada zaman tersebut, Persia dan Romawi. Ini pendapat juga. Dan pendapat yang selanjutnya, dan inilah pendapat yang diambil oleh Imam ahlu tafsir, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dikatakan Dzulqarnain karena dia telah menguasai timur dan baratnya dunia. Dan inilah pendapat yang ya insyaallah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama kita. Iya. Jadi ya karena telah menguasai timur dan barat dunia. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi ini. Maka Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, ya, maksudnya adalah Allah menjadikannya raja dan memudahkannya untuk menerobos penjuru-penjuru bumi dan memudahkan tunduknya semua penghuni bumi kepadanya. Ya, subhanallah. Ya. Maka Allah mengatakan wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ya, subhanallah. Jadi Allah telah mudahkan, memberikan dia sebab dan jalan, dan dia pun mengambil sebab tersebut untuk mencapai ya kekuasaannya sampai menguasai timur dan baratnya dunia. Makanya Allah mengatakan summa atba'a sababa, dan dia mengambil sebab dan jalan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berjalan ya sampai akhirnya dia sampai di barat dan timurnya dunia. Ya, fa'atba'a sababa. Ya, dan Dzulqarnain ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita bahwasanya ya Allah mengatakan wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami mudahkan baginya untuk mencapai jalan dan segala sesuatu. Maka maka ulama kita mengatakan dia telah diberikan pasukan yang sangat besar yang berjumlah banyak dan bersenjatakan memadai serta penuh keteraturan, dan dia mampu menumbangkan segala musuh-musuh yang dia hadapi di permukaan bumi ini. Iya. Jadi dia seorang raja, diberikan pasukan anak buah yang sangat banyak, kemudian ya senjata-senjata, ya subhanallah. Dia merupakan ya satu kekuatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah wa wajada indaha qauma. Hingga kemudian Dzulqarnain mengambil sebab dan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan baginya hingga akhirnya dia bisa sampai di ujung baratnya dunia. Ya. Bahkan ulama kita mengatakan maksudnya adalah daratan yang paling terakhir di sebelah baratnya dunia. Mungkin setelah itu cuma laut saja. Jadi ya, ujung baratnya atau daratan yang paling terakhir di sebelah baratnya dunia tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ya, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah, sampai dia ketika sampai di ujung baratnya dunia tersebut, dia mendapati matahari ya seakan-akan ya terbenam atau masuk tenggelam di dalam laut yang berlumpur hitam. Iya.
laut yang berlumpur hitam. Karena begitulah memang pemandangan. Ini bukan berarti bahwasanya matahari itu masuk ke dalam laut, tidak. Ya, tapi kita mungkin biasa kalau berada di pesisir pantai, kita biasa melihat kalau matahari itu tenggelam, ya seakan-akan dia masuk ke dalam pantai. Padahal sebenarnya tidak, ya. Tentunya tidak. Matahari tetap berada di posisi edarannya, berputar di tempatnya. Cuma mata kita dibuat seakan-akan melihat matahari itu masuk dan tenggelam ke dalam laut. Ya, itu di pandangan kita, dan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan kita seakan-akan matahari itu tenggelam, ya, tapi sebenarnya tetap pada posisi dan tempatnya, berputar sesuai dengan posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan kepadanya. Iya. Jadi dia mendapati matahari tenggelam di dalam laut yang berlumpur hitam. Maka wa wajada indaha qauma, dan dia mendapati di ujung baratnya dunia itu sebuah kaum. Ya, sebuah kaum yang dimana kaum tersebut, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, ya, mereka adalah kaum yang kafir, ya, atau tidak beriman kepada Allah, dan kaum yang fasik, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diwahyukan kepada Dzulqarnain, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Maka kami katakan kepada Dzulqarnain, "Imma an tu'adziba, wahai Dzulqarnain, ya, terserah engkau mau mengazab, menyiksa, menyerang kaum tersebut, ya, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau berbuat baik kepada mereka." Ya, jadi Dzulqarnain diberikan dua pilihan menghadapi kaum tersebut. Ya, entah mengazab mereka atau menyerang mereka secara langsung karena mereka adalah kaum yang kafir, atau dia berbuat baik kepadanya. Dia berbuat baik kepada mereka. Ya. Maka coba lihat. Ini diantara sifat seorang raja yang bijaksana. Dan ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari seorang Dzulqarnain. Ya, seorang yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Ya, apa katanya ketika diberikan pilihan, terserah engkau mau mengazab dan menyiksa mereka atau engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Dzulqarnain mengatakan, iya. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukhra. Ya. Kami tidak akan langsung menyiksa mereka atau berbuat baik dengan memudah-mudahkan urusan ini kepada mereka, tapi kami akan mengatakan barang siapa yang tetap dengan kezalimannya dan kesyirikannya, ya, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan menyerang dan membunuh mereka. Ya. Maka ulama kita mengatakan maksudnya di sini fasawfa nu'adzibu, kami akan mengazab mereka. Ulama tafsir mengatakan al-qatl, pembunuhan atau penyerangan. Ya. Maka kami akan menyerang dan membunuh mereka. Ya. Summa yuraddu ila rabbih, maka kami akan setelah mereka mendapatkan azab dunia, summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra, maka mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi. Ya, fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra. Iya. Iya. Wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Maksudnya dia akan mendapatkan surga. Al-husna di sini, jazaa'anil husna, maksudnya balasan yang terbaik. Maksudnya kata para ulama tafsir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia akan mendapatkan surga dan kondisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan pada hari kiamat. Dan ditambah wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kami akan mencurahkan kebaikan kepada kaum tersebut, berlemah lembut kepadanya dalam ucapan, dan kami memudahkan muamalah baginya. Ini menunjukkan, kata Syekh Nasir As-Sa'di, ini menunjukkan bahwasanya status Dzulqarnain dari kalangan raja yang soleh dan wali yang adil lagi berilmu, yang mana dia sejalan dengan keridhaan Allah dalam menyikapi setiap orang sesuai dengan kondisinya. Ya, jadi di sini juga dilihat bagaimana seorang raja yang soleh
memperhatikan urusan kaum muslimin. Sebagaimana Dzulqarnain, dia mengatakan wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Dia mengingatkan tentang balasan yang terbaik di sisi Allah, yaitu surga. Ditambah dia mengatakan wasanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan mudahkan urusan-urusan mereka, berlemah lembut kepada mereka. Maka seorang pemimpin yang baik, ya, atau raja yang baik yang diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka yang memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin. Itulah ciri raja yang baik, memperhatikan urusan dan berlemah lembut, ya, selalu menyayangi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah yang dimuliakan, bukan malah membela ahlul batil, orang-orang yang mendakwahkan kebatilan. Ya, tapi orang yang seorang raja dan pemimpin yang baik, ya, dan bertakwa, mereka yang membela kaum muslimin dan tidak ada celah di dalam hatinya dan keinginan dalam hatinya untuk memberikan, ya, orang-orang kafir itu tempat di permukaan bumi ini. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tidak disebutkan di sini dan kami juga tidak mendapatkan apa keputusan dari kaum tersebut. Ya, apa keputusan dari kaum tersebut? Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya, ya, hanya sebagian kecil saja yang beriman. Maka Dzulqarnain pun menyerang dan, ya, membunuh mereka kaum kafir tersebut karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Maka setelah itu summa atba'a sababa. Dia pun kemudian, iya, memutar arah, iya, mengambil jalan yang telah Allah mudahkan baginya hingga kemudian dia menerobos penjuru bumi ini sampai kemudian dia sampai di, ya, ujung timur dari dunia, dari sebelah barat, memutar balik sampai Allah takdirkan dia sampai di ujung timurnya dunia. Kata para ulama juga daratan yang paling terakhir di sebelah timurnya dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Summa atba'a sababa, Allah mudahkan jalannya hatta idza balagha, ya, matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampai kemudian dia sampai di ujung timurnya dunia, ya, dia mendapati suatu kaum yang matahari menyinari segolongan kaum tersebut yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Maksudnya adalah, ya, dia Dzulqarnain ini mendapati di sebelah timurnya dunia atau ujung timurnya dunia, dia mendapati suatu kaum yang tidak ada yang menghalangi, tidak ada pelindung mereka dari sinar matahari. Entah karena kata para ulama, entah karena mereka adalah kaum primitif, kaum yang tidak mengenal, ya, seluk-beluk pembangunan rumah atau tidak tahu perkemahan. Mungkin mereka hanya, ya, berlindung di goa kalau mereka ingin, ya, beristirahat dan sebagainya. Itu suatu pendapat. Ya. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya maksudnya lam naj'al lahum min duniha sitra, kami tidak jadikan baginya, ya, pelindung dari sinar matahari. Maksudnya matahari itu memang tidak terbenam. Dan memang di sebagian negara, sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu, ya, yang di bidang ini, bahwasanya memang ada di daerah di sebelah timurnya dunia seperti Norwegia dan daerah-daerah di sekitarnya itu, matahari itu tidak terbenam bisa sampai 6 bulan. Ya, bisa sampai 6 bulan tidak terbenam. Ya, maka di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, lam naj'al lahu min duniha sitra, kami tidak menjadikan baginya pelindung dari sinar matahari. Matahari itu memang menyinari mereka, ya, tidak terbenam. Ya, seperti itu. Ya, ada pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya karena kaum tersebut tidak mengenal, ya, yang namanya, ya, membangun tempat tinggal, ya, dan tidak mengenal perkemahan, ya, kaum primitif, ya, orang-orang yang tidak, ya, mengetahui, ya, semua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan Dzulqarnain, ya, tidak disebutkan di sini, namun disebutkan oleh ulama tafsir bahwasanya, ya, Dzulqarnain juga mendakwahi mereka, mendakwahi mereka seperti apa yang dilakukan
Dzulqarnain ini kepada kaum yang berada di sebelah baratnya dunia tadi. Jadi dia mendakwai, siapa di antara kalian yang tetap pada kesyirikannya dan tidak mau menyembah kepada Allah, kami akan menyiksa mereka dan membunuh mereka. Adapun yang beriman kepada Allah, ya, dan beramal soleh, maka baginya pahala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Jadi setiap dia sampai di suatu tempat pasti dia berdakwah. Raja sekaligus berdakwah. Subhanallah. Dan siapa saja yang memiliki kekuasaan, yang dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mendakwai manusia, maka Allah akan membukakan baginya jalan. Karena beda itu kalau pemimpin yang berdakwah dengan orang biasa. Kalau pemimpinnya, ya, pemimpin suatu kaum yang mendakwai kaumnya, kita yakin dengan mudahnya kaum tersebut akan menerima dakwah tersebut. Karena ini pemimpin. Ya, kalau mereka macam-macam, mereka akan, ya, dihukum oleh pemimpinnya. Maka inilah raja yang bijaksana, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdakwah di setiap keadaannya, di setiap tempat yang dia singgahi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai di situ, ya, setelah selesai urusannya di sebelah, di negeri atau tempat ujung timurnya dunia tersebut, ya, dia bertolak, ya, dari timur dunia, ya, dia menuju arah vertikal. Jadi tadinya seperti ini, dia mengarah ke utara atau ke arah selatannya dunia, ya, ke arah selatannya dunia. Hingga kemudian dia bertolak dari timurnya dunia menuju ke arah utara. Dia ketika sampai di, ya, ujung utara atau sebelah utara dari dunia ini, dia mendapati, ya, suatu kaum yang dimana kaum tersebut, ya, tinggal atau berada di antara dua buah gunung. Ya, kaum tersebut berada di antara dua buah gunung. Maka dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak dimengerti pembicaraannya. Jadi kaum tersebut, ya, bicaranya tidak dipahami, ya, pembicaraan mereka tidak dipahami. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, ya, dan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami kaum tersebut. Karena kita tadi katakan bahwasanya Allah mengatakan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami telah berikan segala sesuatu untuknya, untuk Dzulqarnain, untuk mencapai segala sesuatu yang dia inginkan. Maka termasuk ini, ya, dia didapati satu kaum yang hampir tidak dipahami cara bicaranya, tapi Allah memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk memahami arah, ya, atau pembicaraan dari kaum tersebut. Pendapat yang lain mengatakan, kalaupun Dzulqarnain tidak memahami pembicaraan mereka, kami telah menyediakan penerjemah. Jadi ada penerjemah dari pasukan-pasukannya yang menerjemahkan pembicaraan kaum tersebut yang tidak dipahami pembicaraannya. Ya. Kemudian ketika Dzulqarnain telah bergabung bersama mereka, ya, kaum tersebut mengeluh kepada Dzulqarnain ini. Mereka mengatakan, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, iya, kami ini diganggu oleh kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua bangsa besar dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan tanda-tanda, ya, datangnya hari kiamat. Jadi dia adalah suatu kaum yang, ya, kita akan sebutkan nanti, yang akan keluar di hari kiamat, ya, membunuh siapa saja yang dia temui dan merusak, mengadakan kerusakan di permukaan bumi sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamatnya ini. Jadi Dzulqarnain mendapati di tempat tersebut, ya, kaum ini mengeluh bahwasanya kami ini selalu diganggu oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka bolehkah kami memberikan kamu upah, ya, atau uang atau gaji atau imbalan untuk kamu buatkan kami dinding yang menghalangi kami dari kaum tersebut, dinding yang besar. Ya, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, sadda semacam dinding atau tembok atau benteng, ya, atau bendungan yang sangat besar yang menghalangi antara kaum tersebut dengan, ya, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang mengganggu mereka. Ya. Coba lihat bagaimana sikap seorang raja yang bijaksana. Ini sikap yang kedua yang kita ambil dari Dzulqarnain. Ya, seorang pemimpin yang adil, yang bertakwa, yang bijaksana,
Bagaimana sikap Dzulqarnain ketika meminta dinding tersebut dan diberikan gaji oleh kaum tersebut? Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang diberikan dan dikuasakan Tuhanku kepada aku itu lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada aku. Begini saja kata Dzulqarnain, fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Begini saja, tidak usah, saya tidak butuh terhadap uang kalian atau imbalan kalian. Cukup kalian bantu saja saya membangun dinding ini, kita kerja sama-sama. Di sini pelajaran besar, faedah yang besar bahwasanya sikap pemimpin yang adil dan bijaksana itu adalah ketika dia melibatkan kaumnya dalam suatu masalah, dalam penyelesaian suatu masalah. Tidak serta-mertanya karena mungkin dia memiliki kekuasaan, dia mengatakan, baiklah saya akan menyelesaikan masalah ini, sehingga membuat kaumnya berpangku tangan. Tapi seorang pemimpin yang baik, dia mengatakan selama masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, maka ini akan memberikan pelajaran kepada kaumnya bahwasanya dengan menyelesaikan masalah secara bersama-sama itu akan memudahkan masalah itu terpecahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini pelajaran besar sebagai seorang pemimpin atau seorang suami. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga. Jangan selama masalah itu bisa diselesaikan dengan istri dan anak-anak kita selesaikan secara bersama-sama, itu lebih baik. Agar kemudian itu bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Kita berikan pelajaran, ayo ikut sama-sama, kita kerjakan, kita selesaikan ini. Maka inilah sikap Dzulqarnain. Bagaimana dia tidak terpengaruh dengan imbalan-imbalan dunia. Seorang raja yang zuhud terhadap dunia, yang dimana kekuasaan yang telah Allah berikan kepadanya itu membuatnya tidak terpedaya oleh kehidupan dunia yang sementara ini. Kayaknya sudah masuk waktu Isya ya. Berapa menit lagi? Masuk ini. Atau kita azan dulu baru lanjut sedikit? Bisa? Kalau sudah masuk kita azan dulu, supaya tidak sesuai bersamaan dengan masjid lain lah, supaya bagaimana? Atau lanjut dulu? Oh iya, bisa. Terserah dari, tidak apa-apa kalau terlambat azan? Tidak apa-apa? Oh iya. Baik. Akhirnya Dzulqarnain tersebut, ini sikap yang mesti kita ambil dalam kehidupan kita. Akhirnya Dzulqarnain mengatakan, atuni zubaral hadid, berikan saya lempengan-lempengan besi atau potongan-potongan besi, hatta idza sawa bainas sadafaini qawalan fuhu. Jadi Dzulqarnain menyuruh kepada kaum ini untuk mengumpulkan lempengan-lempengan atau potongan besi untuk disusun sampai potongan besi itu setara dengan kedua buah gunung. Bayangkan tingginya itu potongan-potongan besi itu disusun dan dirancang sedemikian rupa sampai setara dengan dua buah gunung itu. Kemudian Dzulqarnain mengatakan ketika tumpukan-tumpukan besi itu sudah setara dengan gunung, qawalan fuhu, bakarlah api besi tersebut. Bagaimana cara dibakar? Wallahu alam. Ini diantara kekuasaan yang Allah atau kecerdasan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Jadi belum ada ilmu las, belum ada ilmu apa pada saat itu yang berhubungan dengan bagaimana merancang besi dan sebagainya, tapi dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, padahal di zaman tersebut masih sangat terbatas bahan. Tapi coba lihat, Allah berikan kekuasaan dan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk membuat itu. Akhirnya dia bakar itu besi dari ujung sampai bagian atasnya, sampai besi tersebut terbakar, memanas, hingga kemudian dia mengatakan, hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu hatta idza ja'alahu naran, sampai kemudian besi itu menjadi memanas. Dan ada api di situ. Qala atuni ufrik alaihi qitara, berikan aku cairan tembaga yang mendidih. Kemudian dia tuangkan ke besi-besi yang telah dipanaskan itu. Bagaimana caranya juga? Wallahu alam. Jadi subhanallah, itulah ilmu yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia minta cairan tembaga yang mendidih, kemudian dituangkan ke besi-besi yang panas itu hingga menjadi sebuah tembok yang kokoh yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Tembok yang sangat kokoh. Jadi kita bisa bayangkan unsur logam besi dicampur dengan tembaga itu bisa menimbulkan menghasilkan tembok atau bangunan yang sangat kuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Ya, inilah yang diberikan oleh Dzulqarnain. Maka famastau ayadhahruhu wa mastata'u lahu manaqaba, maka mereka kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjati dinding tersebut. Famastata'u, apalagi famastata'u lahu naqaba, apalagi melubanginya. Di sini Allah mengatakan ketika masalah memanjat, famasta'u, mereka tidak bisa memanjatnya. Kemudian ketika Allah mengatakan mereka tidak bisa melubanginya, Allah mengatakan famastata'u, ada tambahan huruf ta di situ. Itu menunjukkan bahwasanya ziyaratul huruf, ya, tambahan huruf itu menunjukkan ziyaratul makna, ya, atau ya ziyaratul quwwah, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya memanjatinya, kalau memanjatinya saja mereka tidak bisa, apalagi melubanginya. Nah, maka akhirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut terhalangi dan tidak bisa keluar. Jadi dinding tersebut entah bagaimana bentuknya mengelilingi atau antara dua buah gunung itu, sehingga kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut yang sifatnya merusak di permukaan bumi tidak bisa keluar. Nanti dia keluar dan bisa merobek atau menerobos dinding tersebut, ya, sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, sebelum datangnya hari kiamat. Makanya, ya, Allah mengatakan, ya, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi. Dzulqarnain mengingatkan kepada kaumnya, jika datang janji dari Tuhanku, fa idza jaa wa'du rabbi, ya, wa kana wa'du rabbi haqqan, ya, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, maka Allah akan menghancurkan dinding tersebut dan menjadikannya hancur, roboh. Ya, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sesungguhnya janji Tuhan itu pastilah benar. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bahwasanya, ya, setiap hari kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut beranak pinak di situ, berkembang biak di tempat tersebut, dan mereka tidak bisa keluar. Dan setiap hari kerjanya disebutkan dalam hadis bahwasanya kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi, itu kerjanya hanya melubangi dinding yang telah dibuat Dzulqarnain itu setiap hari, karena mereka mau keluar melihat dunia. Ya. Namun setiap dia lubangi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan besok harinya dinding tersebut kembali utuh. Ya, tidak ada sama sekali lubang. Begitu kerjanya lagi tiap hari hingga kemudian sebelum datangnya hari kiamat. Ya, atau pada waktu yang telah ditentukan mereka keluar sebagai tanda-tanda hari kiamat. Pemimpin mereka mengatakan, ya, hentikan dulu, kita akan menggalinya lagi besok insya Allah. Jadi pemimpinnya mengatakan insya Allah. Hingga kemudian yang tadinya mereka setiap lubangi tertutup lubang tersebut, ketika pemimpinnya mengatakan kita akan melubanginya lagi besok insya Allah, maka lubang tersebut tidak tertutup lagi. Allah buat dia terbuka. Iya. Maka, ya, Nabi mengatakan wailul lil Arab, ya, min syarrin qad iqtarab, ya, sungguh kecelakaan bagi orang-orang Arab dengan keburukan yang telah mendekat. Sesungguhnya pada hari ini di zaman Nabi itu katakan sesungguhnya telah terbuka dari temboknya Ya'juj dan Ma'juj itu sebesar ini. Ya, Nabi mengisyaratkan seperti ini bahwasanya dia telah terbuka, dan di hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat, dan tembok tersebut akan berhasil diterobos oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya, maka dia akan keluar. Ya, setelah dia keluar, apa yang terjadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ya. Setelah pemimpinnya mengatakan insya Allah, dinding tersebut akhirnya terbuka dan mereka berhasil melubanginya dan keluar. Dan Nabi mengatakan, ya, di dalam hadisnya tentang fitnah akhir zaman, kaum Ya'juj dan Ma'juj ini ketika sudah ditakdirkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, dia akan, ya, dengan beringas, dengan kasar, dia akan keluar di permukaan bumi ini dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika dia melewati sebuah danau Tobaria namanya di negeri Syam. Jadi kejadian hari kiamat ini kebanyakan nanti terjadi di negeri Syam dan sekitarnya. Ya, maka dia akan ya, melewati sungai Tobaria hingga kemudian sungai tersebut habis airnya karena diminum oleh kaum tersebut, hingga pasukan di belakangnya atau orang-orang di belakangnya mengatakan sepertinya dulu di sini ada sungai, karena orang-orang di depannya sudah meminum habis sungai tersebut saking banyaknya jumlahnya. Ya, sampai kata Allah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang dimulakan oleh Allah,
kaum tersebut akan merusak di permukaan bumi ini. Siapa saja yang dia temui dia akan bunuh, entah binatang atau orang kafir, sampai orang kafir dia bunuh, orang beriman pun dia bunuh. Siapa saja yang dia temui yang bukan dari kaumnya dia akan bunuh. Hingga Nabi Isa saja, kata Nabi SAW, Nabi Isa yang pada saat itu, jadi Nabi Isa pada saat itu sudah turun dan telah membunuh Dajjal. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa bahwasanya, wahai Isa, sesungguhnya akan muncul suatu kaum yang engkau tidak bisa mengalahkannya. Jadi Nabi Isa yang bisa mengalahkan Dajjal tidak bisa mengalahkan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Isa bahwasanya berlindunglah di sebuah gunung atau bawalah kaum muslimin ke sana. Maka Nabi Isa berlindung di sebuah gunung hingga kemudian kaum Ya'juj dan Ma'juj keluar dan menguasai permukaan bumi ini saking banyaknya jumlahnya dan membunuh setiap orang yang ditemuinya. Ya, hingga kemudian ketika mereka sudah menyangka bahwasanya kaum penduduk bumi sudah mati, tewas semua di tangannya, dia mengatakan qadin tahina min ahlil ard. Kita sudah habiskan semua penduduk bumi, tinggal penduduk langit. Iya. Saking sombongnya dia mengatakan kita akan membunuh semua penduduk langit. Ya, sehingga ya, dalam kitab hadis tersebut, dalam kitab Fitnah, ya, disebutkan bahwasanya mereka pun kemudian melepas anak para mereka mengarah ke atas langit. Ya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan anak panah mereka berlumuran darah. Ya, hingga kemudian mereka mengatakan kita juga sedang membunuh penghuni langit. Padahal Allah cuma memberikan darah mungkin. Karena mereka tidak mungkin membunuh penghuni langit, tidak mungkin. Tapi Allah menghinakan mereka dengan mengirimkan anak panah itu dengan berlumuran darah, hingga kemudian di tengah kesombongannya mereka mengatakan kita sudah menewaskan semua penghuni langit. Ya, maka di tengah-tengah kesombongannya tersebut, puncak-puncak kesombongannya, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah pun mengirimkan semacam ulat bulu, ulat cacing. Bayangkan, makhluk Allah yang paling kecil dikirimkan kepada mereka, ya, hingga kemudian ya mereka cacing tersebut datang di leher mereka dan kemudian mereka tewas dengan cacing yang kecil tersebut. Beginilah Allah jika ingin menghancurkan suatu kaum dengan hanya sesuatu yang kecil. Ya, coba kita lihat kaum 'Ad yang sangat besar badannya, yang bisa membangun rumah di atas gunung. Ya, Allah hancurkan dengan apa? Hanya angin yang Allah kirimkan kepadanya. Diputar mereka selama 8 hari, ya. Hingga kemudian mereka patah semua lehernya. Yang dimiliki oleh Allah. Jadi sangat mudah bagi Allah. Ya. Maka kemudian ketika mereka sudah tewas, Nabi Isa turun dari atas gunung. Dan Nabi Isa subhanallah mendapati tidak ada lagi tempat di permukaan bumi ini, semuanya mayat dan jenazah kaum Ya'juj dan Ma'juj, saking banyak jumlahnya. Ya, tidak ada lagi tempat di permukaan bumi ini. Ya, hingga kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya, setelah Nabi Isa berdoa, datanglah semacam burung unta, ya, begitu disebutkan dalam hadis, burung yang lehernya panjang, sejenis burung unta yang mengambil jenazah-jenazah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut, hingga kemudian ya di bawah dan mungkin dibuang di laut dan sebagainya, di tempat-tempat yang telah Allah tentukan. Ya. Sampai di situ hingga kemudian Nabi Isa berkuasa di permukaan bumi ini dan kemudian meninggal. Ya, dan masih ada kejadian pada saat itu, kejadian yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, sampai di situ bisa kita ceritakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, lama sekali ya. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil ya dari kisah, jadi sampai situ kisah Zulkarnain dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan pelajaran yang menjadi penutup dari kisah kita pada malam hari ini adalah ketika Zulkarnain, jadi kita kembali tadi kepada Zulkarnain. Setelah Zulkarnain membangun dinding tembok yang sangat besar, prestasi yang luar biasa, Zulkarnain mengatakan, qala hadza rahmatun min rabbi, ini semua rahmat dan kasih sayang dari Tuhanku. Dia tidak di tengah prestasi yang luar biasa itu, melindungi suatu kaum, membuat tembok yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dibuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Dia menyandarkan kelebihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong ya dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dia mengatakan qala hadza rahmatun min rabbi, ini semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Maka sebagai orang yang baik, seorang raja yang bijaksana, bagaimanapun kelebihan dan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tidak pernah sombong dan selalu menyandarkan kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin saja ya mas sekalian yang bisa kita sebutkan dalam kisah Zulkarnain dan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya, sedikit yang bisa kita ambil, semoga apa yang bisa kita
apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan faedah dalam kehidupan kita, ya, dan menambah iman kita, ya, dan menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.